melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran mengenal jenis cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Cerita yang Warisan budaya yang diceritakan secara turun-temurun. Ya, betul. Mengenal jenis cerita rakyat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu tujuan kita pada pembelajaran ini mengidentifikasi berbagai jenis cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu ada macam-macam. Ada legenda. Ininya dilipat kayak gini ya, medianya dilipat kayak gini. Kayak gini, terus untuk yang kotak-kotaknya itu terserah urutannya, mau tabel dulu atau mau sage dulu, seenaknya kalian. Ya, itu salah. Nah, sudah dapat semua belum? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, sekarang aktivitasnya diberhentikan dulu. Kita tulis, kalian tulis sesuai dengan materi yang saya jelaskan di situnya. Kalau sekarang jelasin legenda, nanti nulisnya di kertas legenda. Paham nggak? Paham. Cerita rakyat adalah kisah yang berasal dari masyarakat zaman dahulu yang disampaikan secara mulut ke mulut. Jadi kisah rakyat itu cerita rakyat, kebenarannya tidak 100% benar. Karena apa? Karena apa? Kebenarannya kok nggak 100%? Ada yang tahu nggak? Karena cuma cerita. Terus ada lagi? Karena tidak budaya nyata. Hah? Karena tidak budaya nyata. Karena orang tua yang tahu, ya. Itu semua betul. Tapi yang paling betul adalah karena ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi ceritanya nggak selalu sama dari yang aslinya benar. Kalau disampaikan dari mulut ke mulut, nanti akan jadi betul, dibumbui. Banyak bumbu-bumbunya. Cerita. Apa? Yang Ditulis sekali aja. Intinya cerita rakyat saja. Itu di Nah, sekarang ada jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama yaitu mite, fabel, legenda, dan sage. Apa itu mite? Nah, itu bisa ditulis di kertas yang bertuliskan mite. Apa yang dimaksud mite? Mite adalah cerita rakyat yang dianggap suci atau yang terjadi pada masa lalu dan bernilai sakral. Kenapa kok sakral? Karena mite itu cerita rakyatnya yang selalu mengait-ngaitkan dengan cerita gaib atau dengan barang halus. Contohnya seperti apa? Seperti Nyi Roro Kidul. Ada yang tahu ceritanya Nyi Roro Kidul? Tahu? Dan nanti kita nonton. Nah, ciri-cirinya mite itu adalah
tokohnya selalu makhluk halus atau lembut tadi. Yang penting itu yaitu tokohnya selalu makhluk halus atau lembut. Kemudian yang kedua, latar tempatnya itu masa lampau. Jadi nggak ada cerita mito yang sekarang. Ya, masa waktunya. Ya, terima kasih Meru. Sudah diingatkan. Latar waktunya itu masa lampau dan latar tempatnya yaitu dunia lain. Kalau di Roro Kidul tempatnya di mana? Di Laut Selatan. Di Roro Kidul di Laut Selatan. Kemudian bersifat suci dan magis. Selanjutnya yaitu legenda. Ada yang tahu apa itu cerita legenda? Apa, Rehan? Cerita zaman dahulu, yaitu cerita rakyat yang menjelaskan asal usul tempat, peristiwa maupun kejadian atau fenomena alam. Contoh dari cerita legenda, ada yang tahu apa? Bukan itu. Paling kondang. Terus. Bukan tahu. Putih bawang merah. Kalau di ininya. Prabu Siliwangi. Roro Jonggrang. Nah, itu semua termasuk ciri-ciri dari apa? Legenda. Yang pertama dianggap nyata oleh masyarakat. Kemudian tokoh utamanya yaitu manusia yang mempunyai kesaktian luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung unsur-unsur magis atau makhluk halus. Nah, contohnya kalau Roro Jonggrang, ceritanya Roro Jonggrang itu kan itu kan disuruh buat candi Prambanan. Nah, yang siapa? Nah, ini kan disuruh buat candi Prambanan dalam 1 hari 1 malam. Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan kalau hanya seorang manusia biasa. Makanya kalau diceritanya dia itu minta tolong kepada jin-jin atau makhluk-makhluk halus yang membantu mereka membangun candi sehingga bisa Babel. Babel itu adalah cerita fiksi atau dongeng yang menampilkan hewan sebagai tokoh utamanya. Babel itu contohnya seperti kancil dan buaya. Nah, Babel ini selalu menonjolkan apanya? Hewan dan pesan moralnya. Padahal hewan tapi sikapnya itu seperti manusia yang bersikap bijak. Itu yang diterapkan oleh si kancil. Dan buayanya malah nggak bisa untuk menangkap kancil tersebut. Nah, ciri-ciri dari Babel itu yang pertama adalah alur ceritanya sederhana tapi mengena. Kayak kancil sama buaya itu kan ceritanya sederhana tapi pemahaman yang ada di cerita tersebut sangat bermakna. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu tepatnya di alam liar karena menceritakan tentang seekor hewan. Tokohnya adalah hewan. Kemudian
Ciri yang ketiga yaitu Yang kesama mengandung pesan moral. Sage adalah cerita rakyat yang menonjolkan kepahlawanan dan kesaktian tokohnya. Contohnya kalau di lembar media kalian itu adalah cerita Si Pitung. Si Pitung kan adalah tokoh kepahlawanan yang sangat kuat dan sakti. Tokohnya adalah manusia yang luar biasa. Ciri yang pertama penyebarannya secara lisan. Jadi dari mulut ke mulut kayak tadi. Manusia yang luar biasa. Contoh lah, kalau ada preman di pasar kembang gitu. Terus ada Rehan yang melawan preman tersebut. Nah, Rehan ini kan termasuk orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa bisa melawan preman-preman. Avenger nggak pernah lihat. Avenger. Kayak Rehan melawan preman tadi loh. Kan Rehan orang yang luar biasa bisa melawan preman di pasar kembang. Nah, terus ada orang-orang pasar menyebarkan cerita-cerita Rehan tersebut ke orang-orang. Rehan itu loh orangnya keker, gagah, bisa bantai preman. Nah, itu yang dimaksud dengan penyebarannya melalui lesi, yaitu topik utamanya adalah kepahlawanan. Topik utamanya adalah kepahlawanan. Topik utamanya adalah kepahlawanan. Sudah paham semua belum tentang ciri-ciri cerita rakyat? Sudah? Yang benar. Apa yang dimaksud dengan sage? Oh, sorry. Baca. Apa yang dimaksud dengan tabel, Rehan? Tabel. Hah? Lah ya apa? Maksudnya tabel apa? Hah? Betul, cerita rakyat yang tokohnya hewan. Kemudian yang dimaksud dengan itu Meru. Apa? Apa? Yang dianggap suci. Ayo, semua perhatikan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran cerita rakyat pada siang hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan? paling banyak berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, betul, bagus. Salam balik. Jadi kesimpulan dari cerita rakyat adalah cerita rakyat itu bukan hanya sekedar dongeng saja, tapi cerita rakyat itu juga membawa pesan moral yang harus kita bawa, yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan ketika meneladani cerita rakyat tersebut dari semua jenis-jenis cerita rakyat yang telah dijelaskan tadi. Itu yang dimaksud dari cerita apa? Rakyat. Sekarang pertanyaan. Soal nomor 1 ditulis jawabannya di bagian fungsi yang ada di media pembelajaran. Nomor 2 itu jawabannya dimasukkan di karakteristik. Nomor 3 itu di karakteristik juga.
Dan nomor 4 tuliskan di belakang sini di bawahnya nama kalian. Karena itu pendapat kalian sendiri. Taruh mana? Doa setelah azan jawab bersama-sama. Allahumma rabbana hadhihi tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah waktunya sholat asar juga, dan semoga tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa tercapai dengan maksimal dan bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Kalau Bapak ada salah, mohon dimaafkan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Itu disimpan di tasnya masing-masing. Di bukunya